Shalom. Terima kasih kepada Bapak Gembala Ibu Rohani yang sudah mempercayakan kami untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan di hari ini, di siang hari ini Tuhan. Biarlah kita terus merespon dengan baik. Sekali lagi terima kasih, Tuhan Yesus memberkati Bapak Gembala Ibu Rohani di dalam pelayanan di tempat ini. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, hari-hari ini gereja Tuhan, anak-anak Tuhan siap untuk menghadapi tantangan yang besar. Amin. Sebab itu kita perlu firman Allah, kita perlu kekuatan Roh Kudus untuk ada bagi setiap saudara dan saya. Kalau tanpa firman Allah, kita akan goyah. Karena firman Allah adalah kebenaran yang kekal, yang tidak pernah usang, yang terus bertahan lama dalam kehidupan saudara dan saya. Puji Tuhan. Kita akan membaca kebenaran firman Tuhan di dalam kitab Kolose 2 ayat 1 sampai dengan 8. Kitab Kolose 2 ayat 1 sampai dengan 8. Sekali lagi saya undang untuk kita bangkit berdiri dan kita akan membacakan ayat ini bersama-sama dalam hitungan yang ketiga. Kolose 2 ayat 1 sampai dengan 8. Demikianlah firman Tuhan. Karena aku mau supaya kamu tahu betapa beratnya perjuangan yang kulakukan untuk kamu dan untuk mereka yang di Laodikia dan untuk semuanya yang belum mengenal aku pribadi, supaya hati mereka terhibur dan mereka bersatu di dalam kasih, sehingga mereka memperoleh segala kekayaan dan keyakinan pengertian dan mengenal rahasia Allah, yaitu Yesus Kristus. Sebab di dalam Dialah tersembunyi segala harta hikmat dan pengetahuan. Hal ini kukatakan supaya jangan ada yang memperdayakan kamu dengan kata-kata yang indah. Sebab meskipun aku sendiri tidak ada di antara kamu, tetapi dalam roh aku bersama-sama dengan kamu, dan aku melihat dengan sukacita tertib hidupmu dan keteguhan imanmu di dalam Kristus Yesus. Ayat 6. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendak kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Ayat 8. Hati-hatilah supaya jangan ada yang menawan kamu dengan filsafat yang kosong dan palsu menurut ajaran turun-temurun dan roh-roh dunia, tetapi tidak menurut Kristus. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, dipersilakan duduk kembali. Surat Kolose yang telah kita baca ini, ayat 1 sampai 8, Saudara, itu adalah merupakan tulisan dari Rasul Paulus, disampaikan ke jemaat Kolose, di mana adalah munculnya ajaran palsu yang mengancam masa depan rohani jemaat Kolose. Saudara, hari-hari ini juga sebagaimana yang telah disampaikan oleh Rasul Paulus, bukan hanya untuk jemaat Kolose, tetapi firman Allah ini disampaikan bagi saudara dan saya di akhir zaman ini, di mana kita akan menghadapi tantangan-tantangan yang besar. Ya, gereja Tuhan harus siap untuk menghadapi tantangan yang besar. Gereja Tuhan adalah saudara dan saya. Ya, gereja yang bahasa Ibrani dikatakan eklesia, yaitu orang-orang yang
keluar dari kegelapan datang kepada terang Allah yang ajaib di dalam Kristus Yesus. Puji Tuhan, gereja adalah saudara dan saya. Sebab itu, lewat pembacaan firman Tuhan di pagi hari ini, kami memberikan judul gereja. Saudara yang diberkati di dalam Tuhan, kalau saat ini saudara, dunia sedang digoncangkan. Mungkin dengan wabah, mungkin dengan ajaran sesat, kata firman Allah. Sedang digoncangkan, saudara. Pasti kita semua, bahkan seluruh mata pasti akan tertuju dan melihat bahwa kita akan melihat di media internet, kan hari-hari ini internet begitu gampang untuk melihat televisi, saudara, untuk bisa melihat apa yang sedang terjadi di dunia ini. Karena dunia sekarang ini digoncangkan. Ya. Digoncangkan dengan wabah yang sangat menakutkan. Tetapi firman Allah yang telah kita baca, bahwa ada pengajaran palsu yang menyesatkan jemaat Tuhan di akhir zaman ini. Namun Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, jangan kita terpaku pada dunia yang sedang diporak-porandakan. Ya. Tetapi satu hal yang sangat penting dan harus kita lihat, saudara, kita perhatikan adalah ada badai yang sangat menakutkan yang sedang melanda gereja Tuhan di akhir zaman ini. Amin. Ya, jangan kita terfokus kepada dunia. Hari-hari ini terfokus pada corona, saudara. Seringkali kita takut juga, ya, berkumpul bersama. Habis vaksin takut mau berkumpul karena dikatakan bahwa 3 minggu itu harus jangan berkumpul dengan orang-orang. Tetapi sebagai anak Tuhan selalu ada kerinduan untuk datang di tempat ibadah, untuk beribadah, memuji dan menyembah Tuhan. Amin. Jadi sekali lagi, jangan terfokus kepada dunia ini, saudara. Ada badai yang melanda gereja Tuhan di akhir zaman ini, yaitu adanya pengajaran yang kelihatannya membawa revival, ya? Membawa kegerakan besar, tetapi sebenarnya menyesatkan umat Tuhan. Dan bila gereja tidak hati-hati, maka kita akan terpengaruh. Amin. Kita boleh terpengaruh. Soalnya anak mau gereja tuh orang. Karena takut. Ajaran-ajaran sesat hari-hari ini pun di situasi corona ini ada begitu banyak mempengaruhi umat-umat Tuhan. Ada banyak gereja, saudara, yang kiblatnya sudah berubah. Ya, yang tidak percaya Tuhan, saudara. Mereka menyanjung-nyanjung kepada pohon-pohon yang memberi berkat. Mereka pergi ke gunung-gunung, katanya di sana boleh memperoleh berkat secara jasmani, secara rohani. Ini ada banyak, saudara. Semua telah berubah. Mengapa? Terpengaruh situasi saat ini. Karena gereja Tuhan tidak berakar, kata firman Allah. Yang tidak berakar, saudara. Ya, gereja tidak berakar. Gereja jenuh karena melihat hal-hal yang sama setiap minggu. Sebab itu gereja harus menarik. Amin. Jangan begitu-begitu saja tuh orang setiap minggu. Dalam pelayanan jangan begitu-begitu saja. Harus menarik, saudara. Amin. Menarik. Anak Tuhan harus menarik karena boleh menjadi berkat untuk menyelamatkan jiwa-jiwa. Itu kerinduan Tuhan, saudara. Bukan kerinduan saya. Kita menyelamatkan jiwa dari keluarga kita, saudara. Ya, sesama kita, tetangga kita. Ada begitu banyak belum bertobat di tempat ini. Dan itu kerinduan Tuhan buat saudara dan saya. Sebab itu sekali lagi, gereja harus menarik. Kegerakan Pantekosta harus dikembalikan kembali. Amin. Ada api roh
Pantekosta yang berkobar, yang menyala-nyala di tempat ini. Jangan padamkan roh api Pantekosta. Amin. Jangan kasih padam, saudara. Harus penuh dengan Roh Kudus, anak-anak Tuhan. Untuk menyongsong, untuk melihat. Saudara, begitu banyak hal-hal yang terjadi saat ini. Sekali lagi, jangan padamkan roh. Kegerakan-kegerakan Pantekosta harus dikembalikan di tempat ini. Amin. Dikembalikan bagi saudara dan saya, pribadi saudara. Api Pantekosta itu terus menyala. Kalau ada kuasa Roh Kudus, ada api Pantekosta, akan terjadi mujizat yang luar biasa. Karena kiblat kita adalah Kristus. Amin. Kita menyembah Allah yang telah mati bagi saudara dan saya. Allah yang sudah menyelamatkan saudara dan saya. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, saya katakan tadi bahwa Kristus, kiblat kita adalah Kristus dan Kristus adalah kepala. Amin. Di dalam Efesus 4 ayat 14 sampai dengan 15, saudara. Efesus 4 ayat 14 sampai dengan 15. Saudara, nanti akan dibacakan, saudara. Sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan, tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih kita, bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Jadi saudara, saya katakan tadi bahwa Kristus adalah kepala. Di dalam ayat ini saudara, Rasul Paulus berbicara tentang gereja yang dibangun. Gereja yang berakar, saudara. Oh, kalau orang mulai itu pohon, saudara, yang akarnya tidak dalam, itu pasti akan tumbang. Ya. Kalau orang saudara mau tanam itu pohon, misalnya bunga, kan banyak orang bertanam bunga. Kalau cuma kasih biar begitu, saudara, dan akarnya tidak bertumbuh, pasti dia akan mati. Demikianlah hidup kita, saudara. Sebab itu sekali lagi gereja perlu pembenahan dan pemulihan. Orang anak-anak Tuhan itu perlu pembenahan, perlu pembelian, ya. Sekali lagi sebab itu kalau firman Allah disampaikan, jangan pasti mau dengar, saudara, ya. Karena firman itu kekal. Firman itu bisa mengubah setiap hidup kita. Amin. Yang jahat boleh jadi baik, saudara. Ya. Firman itu sungguh luar biasa. Hari-hari ini kita butuh firman, saudara. Perlu firman Allah. Karena firman Tuhan adalah Yesus itu sendiri. Sebab itu gereja adalah saudara dan saya, itu perlu pembenahan dan pemulihan. Untuk itu kita harus berdoa minta Roh Kudus dicurahkan. Karena saat ini saudara, gereja sedang dalam proses untuk masuk ke dalam kesempurnaan. Amin. Gereja akan masuk dalam kesempurnaan walaupun kita menghadapi tantangan hari-hari ini, Tuhan. Sebab itu untuk melihat gereja sedang dalam proses untuk masuk dalam kesempurnaan, saudara, kami ada catat beberapa hal di sini. Yang pertama adalah gereja yang kuat di dalam pengajaran. Pengajaran firman Allah. Jadi orang harus kuat di dalam firman Tuhan. Karena gereja kita adalah gereja Pantekosta, maka pelajaran yang diberikan adalah pengajaran Pantekosta. Amin. Kami saudara bersyukur sekali karena kami ada di sini, saudara. Kalau kami masih di seberang sana, begitu Jo, tidak bertumbuh, kerohanian tidak bertumbuh, tidak mengerti apa-apa, saudara. Tetapi kami sangat bersyukur karena kami ada di gereja Pantekosta. Anda bersyukur karena Anda ada di gereja Pantekosta. Mari kita mau bawa itu api Pantekosta
supaya orang boleh melihat suatu kegerakan besar, yaitu orang lumpuh boleh berjalan, orang buta bisa melihat. Dan itu bukan hanya terjadi pada zaman Kisah Rasul. Tidak, saudara. Saat ini pun itu bisa terjadi. Ya. Karena Kristus tidak pernah berubah, baik kemarin, hari ini, sampai selama-lamanya. Mujizat Allah masih tetap berlaku seperti yang pernah terjadi pada zaman Petrus. Amin. Yang terjadi pada zaman Petrus, saudara, dikatakan di dalam Kisah 5 ayat 15 sampai dengan 16. Bahkan mereka membawa orang-orang sakit keluar ke jalan raya dan membaringkannya di atas balai-balai dan tilam, supaya apabila Petrus lewat, setidak-tidaknya bayangannya mengenai salah seorang dari mereka. Luar biasa, saudara, Petrus. Seorang rasul yang dipakai Tuhan dengan luar biasa. Cuma beri bayangan, orang sakit boleh lewat. Dan itu zaman dulu terjadi. Bukan hanya zaman dulu, itu pun terjadi saat ini, saudara. Dan yang berikut bahwa di dalam Kisah 19 ayat 12, saudara, di sana dikatakan bahwa kalau Petrus tidak datang hanya mengirim sapu tangan, orang sakit bisa sembuh. Amin. Bahkan orang-orang membawa sapu tangan atau kain yang pernah dipakai oleh Paulus dan meletakkan atas orang-orang yang sakit, maka lenyaplah penyakit mereka dan keluarlah roh-roh jahat. Amin. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, dua hal ini pernah terjadi di Talaut, di Melong, saudara. Waktu itu kalau tidak salah 15 tahun lalu kan, saudara di Lirum. Waktu itu terjadi, saudara, dan kami itu melihat benar-benar itu terjadi. Ini kesaksian kami, saudara. Ketika saat itu ada seorang hamba Tuhan yang datang dari Singapura, dan dia membuat acara KKR di Melongwane, saudara. Kami, Bapak Gembala dan Ibu Rohani dan seluruh jemaat, Bapak Gembala bilang kalau siapa yang mau ikut KKR, orang mau pergi di Melong, dan kami semua jemaat naik perahu dari Bapak Foker Pele. Karena waktu itu Bapak Foker Pele ada perahu yang besar. Dan kami pergi, saudara, mengikuti KKR yang ada di tempat itu. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Dan apa yang terjadi di zaman Petrus itu terjadi, saudara. Ini hamba Tuhan ini, saudara. Ketika dia, saudara, waktu itu orang sakit banyak sekali, sudah diatur-atur, saudara, di lapangan, kursi-kursi yang agak jauh, masing-masing, saudara. Ketika dia berjalan, tidak menyentuh, cuma di bayangan, cepat sekali kok dia berjalan. Orang-orang sakit itu semua sembuh, saudara. Yang ada kanker, benjolan itu sembuh, saudara. Yang buta bisa melihat, yang tuli bisa mendengar. Saat itu terjadi. Yang kedua, saudara, dia turun dari panggung pelayanan itu. Dia hanya memberikan sapu tangan, saudara. Dan mereka mengalami kesembuhan. Orang sampai heran. Karena itu Tuhan itu luar biasa. Saudara, sampai kaget kami waktu itu. Orang di Om. Saudara, luar biasa. Begitu banyak orang-orang sakit disembuhkan. Saat itu, saudara. Sungguh luar biasa terjadi. Dan sebab itu saya katakan bukan hanya terjadi di zaman Rasul Paulus, saudara. Sebab itu kita sebagai anak-anak Tuhan, gereja Tuhan itu harus kuat di dalam pengajaran firman Allah. Amin. Orang mesti kuat dalam pengajaran firman Allah. Karena firman Allah ada Yesus Kristus itu sendiri. Karena di dalam Tuhan kita akan bertumbuh dan berbuah. Itu yang pertama. Yang kedua, bahwa gereja yang kuat penuh dengan puji-pujian. Ini yang kedua. Jangan pasti memuji Tuhan, saudara. Sebab itu jangan pasti mau beribadah. Kami melihat, saudara, di hari-hari ini, kalau ibadah pagi cuma sedikit orang mau datang, walaupun itu ada kasih bikin jarak, ada kosong, cuma tinggal di rumah, baba diam, saudara.
Nyanak mau datang ke gereja, kecuali sakit dia nyanak apa. Tetapi kalau badan sehat kok nyanak mau ke gereja, nyanak mau dengan firman Tuhan, tidak akan kuat saudara menghadapi persoalan. Ya, ada gereja pagi, gereja malam yang sudah disiapkan. Mari kita berbondong-bondong untuk, kecuali sakit saudara, berbondong-bondong datang ke gereja, memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Karena ketika kita kuat di dalam puji-pujian, ada mujizat terjadi di dalam ibadah, amin. Yang sakit disembuhkan. Ada hamba Tuhan bilang, mau terima 2 porsi. Berkat rohani dan berkat jasmani, amin. Sebab itu jangan pastiu ibadah saudara. Ya, kita lihat hari-hari ini jemaat kok pastiu mau datang ibadah. Sebab itu saya berdoa ketika Ibu Gembala telepon Pak kita untuk bawa firman Tuhan. Tuhan, Roh Kudus, kasih petunjuk Pak kita untuk menyampaikan firman Allah supaya itu jemaat itu bertumbuh. Amin. Jangan pastiu datang beribadah. Karena kita harus memuji Tuhan. Banyak memuji Tuhan, banyak berkat, amin. Berkat kan banyak. Kalau kita baca firman Tuhan, ada begitu banyak berkat. Berkat rohani yang terutama. Berkat jasmani, kesehatan, ada banyak sekali kalau kita baca ini firman Tuhan. Makanya saudara saya bersyukur. Karena Ibu Gembala memberikan kita untuk membaca firman Tuhan setiap hari. Jangan pastiu. Kalau habis baca, baca ulang, baca terus. Amin. Sekali lagi bahwa gereja yang kuat penuh dengan puji-pujian. Karena di dalam puji-pujian itu ada kuasa. Mazmur 22 ayat 4 dikatakan bahwa Allah bersemayam di atas puji-pujian orang Israel. Allah berkuasa di atas puji-pujian orang benar. Amin. Ada sebuah nyanyian yang mengatakan bahwa hati yang gembira adalah obat. Amin. Tapi semangat yang patah itu mengeringkan tulang. Dalam menghadapi masalah persoalan hidup di hari-hari ini Tuhan. Karena dibatasi oleh PPKM. Semua dibatasi. Rupa orang ini kalau mau pergi di mall, sonim boleh. Anak umur 12 tahun nih boleh. Karena lansia, sonim boleh pergi. Dibatasi semuanya. Untuk orang yang nak memuji Tuhan. Sekali lagi, di dalam pujian itu ada kuasa. Hati yang gembira adalah obat. Ya, tapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Uang, harta tidak dapat dijadikan ukuran kebahagiaan seseorang. Ya bisa. Kalau doi habis itu kebahagiaan. Tetapi kebahagiaan hanya kita dapat di dalam Yesus Kristus. Ketika kita ada di ibadah seperti saat ini, kita dapat memuji Tuhan. Kita boleh merasakan hadirat Allah hadir dan memulihkan hidup kita dan memberkati hidup kita. Haleluya. Ketika saudara di dalam Kisah Rasul 16 ayat 25 sampai dengan 26 saudara. Ketika Rasul Paulus dan Silas berdoa menyanyikan puji-pujian kepada Allah meskipun mereka ada di penjara. Lalu terjadilah gempa bumi yang hebat dan seketika itu juga terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka semua Tuhan. Ya. Terlepas dengan puji-pujian. Belenggu, pintu-pintu penjara itu terbuka. Cuma ada yang puji-pujian kepada Allah. Amin. Itu saya katakan tadi, jangan pernah pasti memuji Tuhan di gereja, di rumah, bekerja. Mari, rindukanlah untuk kita memberikan persembahan pujian yang terbaik. Bayangkan itu penjara terbuka di pintu saudara. Sehingga kepala penjara itu takut karena dipikir suatu orang-orang penjara sok keluar semua. Ya, dan di sana terjadilah keselamatan. Kepala penjara itu menerima keselamatan dari Tuhan Yesus. Haleluya. Sebab Tuhan tidak pernah memberikan kepada kita roh ketakutan. Yang tidak pernah saudara. Yang tidak kasih faktor orang itu roh ketakutan.
kepada kita semua. Sebab itu sekali lagi, ucapan syukur dapat merubah keadaan. Ibadah dapat merubah keadaan. Ya, mari Bapak Ibu Saudara yang diberkati. Biarlah hati kita, hidup kita penuh dengan puji-pujian kepada Tuhan. Yang ketiga adalah gereja yang kuat disertai dengan tanda-tanda. Anak-anak Tuhan, saudara, ketika kita kuat di dalam pelajaran firman Tuhan, ketika kita kuat, saudara, di dalam puji-pujian, ketika kita kuat di dalam kekuatan kuasa Roh Kudus, dimanapun kita pergi dan berada, akan disertai dengan tanda-tanda itu pada orang-orang yang percaya. Dan mereka akan bisa mengusir setan-setan demi nama Yesus. Mereka akan bisa berbicara dalam bahasa baru. Amin. Sebab itu mari anak-anak Tuhan di akhir-akhir ini, kita tetap kuat di dalam firman Tuhan. Kita tetap kuat dan penuh puji-pujian. Kita tetap kuat ketika kita maupun berada, kita akan disertai dengan tanda-tanda dan kita boleh menjadi berkat. Amin. Untuk memenangkan jiwa-jiwa yang begitu banyak dari keluarga, saudara, bahkan tetangga, bahkan di kota Lirung ini. Dan saya percaya kita semua kuat, gereja Tuhan kuat di dalam pengajaran firman Tuhan. Kuat penuh di dalam puji-pujian dan kuat disertai dengan tanda-tanda. Pasti ada keselamatan terjadi. Kota Lirung pasti banyak orang-orang yang bertobat. Talaut pasti banyak orang, bahkan bangsa ini pasti banyak orang yang bertobat. Sebab itu mari kita terus berdoa dan minta Tuhan melakukan revival agar kegerakan besar boleh terjadi di tempat ini. Kembali menjadi gereja yang mula-mula. Puji Tuhan, saudara. Hari ini, saudara, kami pun tidak berkata-kata panjang, ya, hari ini. Tetapi biarlah Roh Kudus yang ada dalam hidup saudara dan saya akan memberikan arti. Mungkin kami, saudara, tidak bisa menjalankan lebih rinci, saudara. Mungkin sebentar Bapak Pendeta akan menerangkan lebih rinci, tetapi saudara, kita punya Roh Kudus yang luar biasa, yang bisa memberikan pengertian yang jauh bagi kita untuk kita mampu melakukan kebenaran firman Tuhan. Kami juga, saudara, sebagai anak Tuhan, sebagai jemaat Tuhan, sebagai gereja Tuhan, kami terus belajar, saudara. Tuhan, biar kami terus kuat di dalam pelajaran firman Allah. Kami rindu untuk bertumbuh dan berakar bagi Tuhan. Amin. Kuat dan penuh di dalam puji-pujian Tuhan. Dan terus Allah menyertai kita dimanapun kita berada dengan tanda-tanda mujizat yang heran.